Para ulama dan ahli tafsir terdahulu memberikan perhatian yang besar terhadap penyelidikan surat-surat Al-Quran. Mereka meneliti Al-Quran ayat demi ayat dan surat demi surat untuk disusun sesuai dengan nuzulnya, sesuai dengan turunnya, dengan memperhatikan waktu, tempat, dan pola kalimat. Bahkan lebih dari itu, mereka mengumpulkannya sesuai dengan waktu, tempat, dan pola kalimat. Cara demikian merupakan ketentuan cermat yang memberikan sebuah gambaran tentang penyelidikan ilmiah, tentang ilmu makiyah atau ilmu madaniyah. Perhatian terhadap ilmu Al-Quran menjadi bagian yang sangat penting bagi sahabat dibanding beberapa ilmu yang lain. Di dalamnya termasuk membahas tentang nuzulnya, turunnya sebuah ayat, tempatnya nuzulnya, tempatnya turunnya, urutan turunnya di Mekah atau di Madinah, tentang apa yang diturunkan di Mekah tetapi masuk dalam kelompok Madani ataupun sebaliknya, ayat yang diturunkan di Madaniyah tetapi masuk dalam kategori Makiyah dan sebagainya. Persoalan ini telah menjadi perhatian, telah menjadi pengamatan yang sangat-sangat diperlukan, sangat penting pada masa sahabat. Bahkan salah satu tokoh ulama mufassir pada masa itu, pada masa sahabat, misalnya Ibnu Abbas, yang pernah menyatakan, demi Allah tidak ada Tuhan selain Dia, tidak diturunkannya satu ayat pun dari kitab Al-Quran kecuali saya mengetahuinya. Di mana diturunkan jika saya tahu bahwa ada seseorang yang lebih tahu daripada saya tentang kitab Allah, meskipun misalnya itu disampaikan oleh entah, niscaya saya akan mengunjunginya. Ini sebuah pernyataan dari sahabat Ibnu Abbas, bukan suatu ungkapan kesombongan, tetapi sebuah pernyataan yang begitu besar perhatian Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, terhadap ilmu Al-Quran. Perlu kiranya kita untuk mempelajari, membahas tentang ilmu makiyah, madaniyah, yang merupakan sebuah ilmu terkait dengan Al-Quran dan sangat penting untuk kita pahami, kita ketahui. Baik, makiyah dan madaniyah, untuk memahami dari makiyah dan madaniyah adalah surat makiyah, surat-surat makiyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari, terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-14 dari kelahiran Nabi sampai tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari kelahiran Nabi. Sedangkan surat Madaniyah adalah ayat-ayat
yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang masanya kurang lebih selama 9 tahun 9 bulan 9 hari, dihitung sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sampai tahun 63 dari kelahiran Nabi. Namun dari definisi ini ada juga definisi yang berbeda satu dengan yang lain, dikarenakan berbedanya kriteria yang ditetapkan untuk menetapkan makiyah atau madaniyah sebuah surat, sebuah ayat, yakni diantaranya adalah yang pertama berdasarkan tempat turunnya. Pengertian yang berdasarkan tempat turunnya. Makiyah yaitu suatu ayat yang diturunkan di Mekah, sekalipun sesudah hijrah. Begitu juga madaniyah yang diturunkan di Madinah. Ini kalau dilihat dari segi tempat turunnya, meskipun setelah hijrah, tapi kalau turunnya di Mekah maka namanya makiyah. Maka makiyah adalah semua surat atau ayat yang diturunkan di wilayah Mekah dan sekitarnya. Sedangkan madaniyah semua surat atau ayat yang dinuzulkan di Madinah. Dari pengertian ini tentu ada sebuah kelemahan di dalam merumuskan pengertian ini, karena tidak semua ayat Al-Quran dimasukkan dalam kelompok makiyah atau madaniyah. Kenapa? Karena ada beberapa ayat Al-Quran yang dinuzulkan jauh dari Mekah dan Madinah. Bahkan ada sebagian ulama yang mendasarkan terkait penentuan makiyah atau madaniyah berdasarkan masa nuzul surat atau ayat. Ada juga yang mempunyai sebuah pendapat bahwa surat makiyah itu yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah. Begitu juga yang surat madaniyah diturunkan di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Kuba, dan lainnya. Itu pengertian yang didasarkan pada tempat. Kemudian ada juga sebuah pengertian yang didasarkan atas waktu. Kalau melihat ini, maka makiyah itu ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga andaikan turunnya di luar Mekah, kalau turunnya itu sebelum hijrah, ya namanya makiyah. Sedangkan madaniyah adalah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah. Jadi dimanapun, meskipun turunnya di Mekah, kalau itu setelah hijrah, ya namanya madaniyah. Dan tampaknya untuk pengertian ini lebih familiar atau lebih populer karena dianggap lebih luas cakupannya dan memenuhi unsur penyusuan sebuah arti, sebuah definisi. Ini untuk sebuah pengertian yang kedua yang didasarkan atas waktu turunnya. Yang berikutnya ada yang berdasarkan objek atau sasarannya. Jadi makiyah itu ayat yang khitabnya, yang panggilannya itu ditujukan kepada penduduk Mekah. Sedangkan madaniyah itu yang khitabnya
atau panggilannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Sehingga para ulama menyatakan bahwa setiap ayat atau surat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, artinya ini masuk dalam kategori makiyah. Kenapa? Karena pada masa itu penduduk Makkah pada umumnya masih kufur, sehingga ungkapannya ayyuhan nas, wahai manusia. Sedangkan ayat atau surat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini dikategorikan madaniyah. Kenapa? Karena penduduk Madinah waktu itu telah tumbuh benih-benih iman di dada mereka. Namun pada kenyataannya tidak semua ayat Al-Quran didahului oleh kata-kata tersebut. Misal dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang termasuk kategori madaniyah, padahal di dalamnya ada salah satu yang dimulai dengan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, mestinya kalau ya ayuhan nas ini maka tetapi madaniyah. Ini berarti sebuah pengecualian. Kemudian yang keempat itu berdasarkan bahan pembicaraannya. Makiyah, ayat atau surat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedang ayat atau surat madaniyah tentang hukum hudud, hukum faraid dan sebagainya. Kriteria ini didasarkan pada riwayat Hisam dari ayahnya Al-Hakim. Semua surat yang memuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, maka masuk dalam kategori surat madaniyah. Kalau surat yang memuat tentang peristiwa masa lampau, ini termasuk kategori makiyah. Makiyah. Di dalam kategori atau teori ini mempunyai sebuah kelebihan, di antara adalah kriterianya jelas dan mudah difahami. Sedang kelemahannya teori ini adalah dari sisi pelaksanaan pembedaan antara Makkah Madinah yang tidak praktis, karena harus mempelajari isi kandungan di dalam ayat atau surat Al-Quran. Dari pengertian di atas makiyah dan madaniyah, kita bisa mendeteksi atau mengetahui ciri-ciri ayat-ayat makiyah ataupun ayat-ayat madaniyah. Adapun ayat-ayat makiyah memiliki beberapa ciri, di antaranya adalah ayatnya pendek-pendek. Dalam surat makiyah diawali dengan ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Ayat-ayat makiyah umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan kaidah yang berhubungan dengan keimanan, karena masih di awal-awal perkembangan Islam. Ciri-cirinya juga isinya mengesahkan Allah. Kemudian tentang hari kiamat. Juga
berisi kisah-kisah tentang para nabi terdahulu, dan surat Makkiyah ini mencapai sekitar 2/3 dari mushaf Al-Quran. Kemudian dari beberapa ciri-ciri ayat Makkiyah, kita juga bisa mengetahui ciri-ciri dari ayat atau surat Madaniyah. Di antaranya adalah ayat-ayatnya panjang, isinya menjelaskan hukum waris, peraturan pada agama, hak-hak yang diperoleh kaum muslim, menjelaskan jihad fisabilillah. Ini kalau dilihat dari isinya. Kemudian dilihat dari teksnya, surat Madaniyah diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kemudian umumnya juga mengandung hal-hal yang berhubungan dengan syariat. Itu tadi beberapa ciri-ciri ayat Madaniyah yang berkebalikan atau berlawanan dengan ayat-ayat Makkiyah. Kalau Makkiyah pendek, Madaniyah panjang. Kalau Makkiyah diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, maka Madaniyah diawali dengan ayat-ayat yang didahului dengan ya ayyuhan ladzina amanu. Kalau ayat Makkiyah itu isinya ke akidah, keimanan, tauhid, karena masih awal ya. Kalau di ayat-ayat Madaniyah ini sudah melebar, isinya sudah ke syariat, hukum waris, jihad dan sebagainya. Namun demikian, dari ayat-ayat atau ciri-ciri ayat Madaniyah Makkiyah tersebut ada beberapa ciri khusus Makkiyah. Di antaranya adalah ini menurut salah satu pakar ilmu tafsir, yakni beliau Yai Haji Quraisy Shihab ya, memberikan sebuah ciri-ciri secara detail terkait tentang surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Ciri khusus Makkiyah diantaranya ayat mengandung ayat sajadah, terdapat lafadz kalla. Nah, ini ciri-ciri yang lebih khusus dan banyak. Terdapat seruan ya ayuhan nas, tadi ada yang sudah tadi. Dan tidak terdapat ya ayyuhalladzina amanu, kecuali dalam surat tertentu nanti juga ada. Mengandung kisah Nabi, sejarah tadi juga sama. Terdapat kisah Nabi seperti kisah Nabi Adam, Idris. Dan suratnya dimulai dengan huruf at-tahad, terkecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian juga ayat atau surat Makkiyah juga ciri-ciri surat ayat Madaniyah. Di situ terdapat tentang jihad atau perang, tentang penjelasan hukum-hukumnya. Juga terdapat penjelasan hukuman-hukuman tindak pidana, faraid, hak perdata, peraturan-peraturan kemasyarakatan, kenegaraan lebih luas. Kemudian juga di dalamnya tentang orang-orang munafik, menjelaskan juga tentang orang-orang munafik, kecuali surat yang dikecualikan yang diturunkan di Mekah seperti surat Al-Ankabut
Di dalamnya juga dalam surat Madaniyah, di dalamnya didebat para ahli kitab dan mereka diajak tidak berlebih-lebihan di dalam beragama, seperti yang didapati dalam Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dan lainnya. Kemudian di dalam surat Makkiyah ternyata juga ada beberapa ayat yang di situ ayat Madaniyah, atau kebalikan surat Madaniyah tetapi di dalamnya ada ayat Makkiyah. Seperti di dalam surat Al-Anfal ayat 30 adalah Madaniyah. Begitu juga surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj Makkiyah, tetapi di dalamnya ada ayat Madaniyah. Ada 3 ayat yang Madaniyah di dalam surat Al-Hajj. Kita biasanya melihat atau membuka Al-Quran, surat ini jumlahnya sekian, termasuk surat Madaniyah atau Makkiyah kan gitu. Ketika kita buka surat Al-Hajj, jumlahnya sekian ayat, termasuk surat Makkiyah. Akan tetapi di dalamnya ada beberapa ayat, ada 3 ayat yang ternyata itu ayat Madaniyah. Ayat 19, 20, 21. Selain ayat-ayat Makkiyah di dalam surat Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah di dalam surat Makkiyah, kita bisa mengetahui bahwa ada ayat yang turun di Mekah namun hukumnya Madaniyah, seperti ayat yang turun pada waktu Fathu Mekah. Nah, ayat ini dinyatakan ayat Madaniyah karena turun sesudah hijrah meskipun tempatnya di Mekah, dan ini pada waktu Fathu Mekah, yakni surat Al-Maidah ayat 3 sampai ayat 5. Kala itu umat Islam tengah berwukuf padang Arafah dalam peristiwa haji wada. Haji yang ini dilaksanakan oleh Rasulullah SAW setelah beliau berhijrah. Maka ketika ayat ini diklasifikasikan, dimasukkan dalam ayat Madaniyah, sekali lagi meskipun turunnya di Arafah, dan Arafah sendiri adalah kawasannya Mekah. Kemudian juga kebalikannya, ayat-ayat yang turun di Madinah hukumnya Makkiyah, seperti surat yang turun ketika Rasulullah hendak berangkat menuju Mekah menjelang Fathu Mekah. Ini artinya terjadi setelah hijrah, tapi hukumnya Makkiyah. Ya, ini ketika Rasulullah hendak berangkat ke Mekah, ada salah seorang bernama Khattab bin Abi Balta'ah menulis surat untuk disampaikan pada orang Quraisy di Mekah, yang isinya menginformasikan rencananya Rasulullah dan kaum muslimin yang akan berangkat ke kota tersebut. Nah, ayat ini masuk dalam kategori Makkiyah. Di dalam kitab tentang ulumul Quran, bahwa ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang khitabnya, ya, ayat-ayat yang khitabnya ditujukannya kepada penduduk Mekah. Berarti ini sesuai.
Ini kalau melihat dalam sebuah keterangan referensi yang lain. Jadi bahwasanya ayat Makkiyah, ayat yang khitabnya atau ditujukan kepada penduduk Mekah kayak ini tadi. Kemudian juga ayat dalam surah An-Nahl yang ayat yang surat dimulai itu tanpa bismillah, surat Taubah Al-Bara'ah sampai ayat 28. Ayat ini sesungguhnya madaniyah, tetapi khitabnya ditujukan kepada penduduk Makkah ini. Dan selanjutnya, setelah kita mengetahui ayat-ayat Makkiyah Madaniyah seperti apa pengertiannya, penjelasannya, ciri-cirinya sekaligus perbedaannya, kita akan mengetahui pentingnya, urgensinya terkait tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya adalah membantu di dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan mengetahui tempat turunnya sebuah ayat, ini dapat membantu untuk memahami sebuah ayat dan menafsirkannya. Setelah kita mengetahui makna dari sebuah ayat Makkiyah Madaniyah, ciri-cirinya pun juga demikian bisa kita pahami, maka ada sebuah urgensi atau pentingnya atas pemahaman sebuah ayat Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya adalah untuk membantu di dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan mengetahui tempat-tempat, misalkan tempat-tempat, mengetahui sebabnya ayat ini turun, ini dapat membantu untuk memahami ayat dan menafsirkannya. Kemudian juga bisa menjadi sebuah pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Setiap kondisi memerlukan sebuah ungkapan yang sesuai, yang relevan. Ungkapan dan intonasi berbeda yang digunakan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah, yang memberikan informasi metodologi bagi cara-cara menyampaikan dakwah agar relevan dengan orang yang diserunya. Oleh karena itu, dakwah Islam berhasil mengetuk hati masyarakat, bisa menyembuhkan segala penyakit rohani orang yang diserunya. Di samping itu juga setiap langkah dakwah memiliki objek kajian dan metode-metode tertentu seiring dengan perbedaan kondisi sosial kultural manusia. Kemudian juga urgensi dari mengetahui ayat Makkiyah Madaniyah adalah memberikan informasi tentang sirah kenabian, penahapan turunnya, bertahap-tahap turunnya sebuah wahyu seiring dengan perjalanan dakwah Nabi baik di Mekah dan Madinah, dimulai sejak diturunkannya wahyu pertama sampai diturunkannya wahyu terakhir. Dengan demikian, Al-Quran adalah pedoman bagi perjalanan dakwah Nabi yang informasinya tidak diragukan lagi. Itulah sekilas terkait tentang pemahaman, pengetahuan ayat-ayat surat-surat Makkiyah Madaniyah, yang dengan harapan bisa menambah kecintaan kita di dalam Al-Quran, menambah keistiqomahan di dalam mengkaji
Al-Quran, dan tentunya mengharapkan berkah dari Al-Quran itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu yang bisa kita jelaskan, paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.